Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan setelah kita beraktivitas sepanjang hari, tentu kita mungkin merasa lelah, tapi saya mau katakan 5 menit bersama dengan firman Allah, sajian makan malam sudah disediakan. Relax sedikit di dalam nama Yesus, dan mari kita dengarkan firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikan kami pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin rohani yang baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah Be a good spiritual leader. Jadi, jadilah pemimpin rohani yang baik. Nah, puji nama Tuhan. Saya akan membaca dalam 1 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ini sebenarnya ayat 1 sampai 7, tapi tidak akan mungkin saya baca ayat 1 sampai 7, tapi kita nanti boleh kita baca di rumah kita masing-masing. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Haleluya. Jadi saya hanya membatasi dalam beberapa hal, walaupun saya mengambilnya dalam 1 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Untuk menjadi seorang pemimpin rohani, kita mempunyai high standard. Dalam kekristenan memiliki high standard yang luar biasa, sehingga tidak sebagai pemimpin rohani seharusnya kita ataupun nantinya orang-orang yang menjadi pemimpin rohani perlu mencek hal-hal, syarat-syarat yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini kepada Timotius. Dan itulah sebabnya Timotius memiliki kualitas rohani yang baik. Walaupun dia masih muda, tetapi dia bisa menjadi berkat pada masa itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga ada banyak orang-orang percaya yang menginginkan menjadi pemimpin rohani yang baik. Nah, yang pertama yang menurut saya sorot adalah mereka adalah atau seseorang yang tak bercacat. Jadi seseorang yang tak bercacat itu bukan karena dia hebat luar biasa, karena dia ada hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga yang tadinya dia menjadi orang berdosa. Kita lihat bagaimana Paulus, dia banyak kali cacatnya, tetapi setelah dia menerima Yesus, dia menjadi tidak bercacat karena semua ditutup, di-cover oleh Tuhan. Yang ditampakkan setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sifat-sifat Kristus yang menyertainya pada saat dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, suami dari satu orang, bukan suami dari 4 orang. Jangankan suami dari 4 orang, 1 orang saja, kalau ada selingkuhnya, wah, kalau dia pemimpin rohani pasti dipayat. Saya pernah mempayat profesor, ya, karena mereka melakukan mereka istilahnya dia tidak selingkuh, tetapi dia kawin lagi dengan istri yang lain. Jadi itu istrinya dipisahkan dan dia kawin dengan yang lain, dan itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dan saya pada waktu itu kami sebagai sekum, membuat surat pemecatan. Karena apa? Itu tidak berkenan. Dan ketika saya mendengar ada orang-orang yang melakukan hal yang sama, saya bersuara keras. Karena apa? Pemimpin rohani harus suami dari 1 orang. Jadi kalau dia mau kawin lagi, masih ada istrinya. Kalau di gereja Pantekosta itu tidak diperbolehkan. Mereka harus menjadi sebagaimana firman Allah, suami dari 1 orang. Jadi tidak boleh yang suami dari banyak orang. Lalu kemudian bapak yang baik bagi anak-anaknya. Jadi seorang gembala harus dia orang yang baik dan orang yang berkenan. Walaupun ada di situ, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, pendamai, bukan hamba uang, tapi kepala keluarga yang baik, yang bukan petobat baru, dan tidak sombong, artinya rendah hati. Ini yang saya sorot. Jadi rendah hati dalam Tuhan itu penting, karena orang-orang yang pemimpin rendah hati itulah kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Air mengalir selalu ke tempat yang rendah. Saya berharap walaupun dalam situasi dan kondisi apapun, kita tetap rendah hati di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan.
karena Tuhanlah yang melihat hati kita. Kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan, tapi saya berharap kita menjadi pemimpin yang baik, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang sesuai dengan standar yang tinggi daripada firman Allah ini. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih, kami berharap Tuhan menjadikan kami seorang pemimpin yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Hidup itu adalah perjuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau mau jadi pejuang iman, jadilah pemimpin rohani yang cakap mengajar. Haleluya. Ada dua sebenarnya, tapi cuma satu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat istirahat.